Wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penilaian hasil pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Laras Asih dengan NIM 46. Langsung saja ke pengertian penilaian. Penilaian adalah proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak. Untuk mengetahui informasi tentang penilaian tersebut menggunakan pengukuran. Jadi, penilaian pendidikan adalah proses untuk menentukan kemajuan pendidikan dan usaha memperoleh umpan balik dari penyempurnaan pendidikan. Penilaian merupakan proses mengumpulkan informasi melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti hasil pengukuran. Penilaian merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan dalam hal apa bagaimana pencapaian tujuan pendidikan, apa dan bagaimana yang belum tercapai dan apa sebabnya, serta apa tindak lanjutnya. Selanjutnya yaitu ada dasar-dasar penilaian pendidikan. Yang pertama, filsafat. Filsafat ini merupakan masalah-masalah yang pendekatan sistem dalam penilaian, yaitu apakah penilaian itu, mengapa penilaian perlu diberikan, dan bagaimana cara memberikannya. Yang kedua yaitu psikologi. Dalam penilaian haruslah mempertimbangkan dasar-dasar psikologinya, yaitu mempertimbangkannya. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu artinya penilaian dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung kepada siswa. Yang keempat yaitu kurikulum. Kurikulum ini penilaian harus sesuai dengan materi apa yang diajarkan, seperti tercantum di dalam kurikulum yang telah ada dan dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen ini yaitu evaluasi yang perlu diorganisasikan pelaksanaannya, apakah secara individual atau kelompok, dan bagaimana pengolahannya. Selanjutnya yaitu ada sosiologi, antropologi. Penilaian ini harus sesuai dengan berguna dalam masyarakat, kebudayaan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini adalah dalam sering menggunakan prosedur, jenis, dan diambil keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada fungsi penilaian. Penilaian berfungsi secara selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai seleksi atau penelitian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, dan untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada penilaian diagnostik. Penilaian ini yaitu mencakup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu diketahui pula sebab-sebab kelemahan itu. Jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa yang tentang kebaikan dan kelemahannya dengan diketahui sebab-sebab kelemahan ini. Yang selanjutnya yaitu ada penilaian sebagai penempatan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani pemberdayaan kemampuan adalah secara kelompok untuk menentukan dengan pasti dikelompokkan seorang siswa harus ditempatkan menggunakan suatu penilaian. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Selanjutnya itu ada penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat ini dari penilaian yang dimaksud adalah mengetahui sejauh mana suatu program ini berhasil atau tidak. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama yaitu prinsip keterpaduan. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dan di dalam program pengajaran. Penilaian ini mencakup tujuan, materi, strategi,
melibatkan secara mental, antusiasi dan asik dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian pula halnya dengan evaluasi. Evaluasi menuntut keterlibatan yang demikian dari siswa. Selanjutnya yaitu ada prinsip kontinuitas, yaitu pada dasarnya evaluasi berlangsung selama proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu ada prinsip diskriminalitas. Penilaian yang harus ulang mampu menunjukkan perbedaan di kalangan siswa secara individual. Apabila suatu kelas menunjukkan skor yang sama, maka evaluasi tersebut perlu dipertanyakan. Yang keenam ada prinsip keseluruhan. Perusahaan tingkah laku yang sudah ditentukan sebagian tujuan yang hendak dilakukan dicapai bersifat utuh. Karena itu, evaluasi yang akan dilakukan hendaknya bersifat utuh pula, yaitu meliputi seluruh kegiatan tujuan pendidikan. Yang selanjutnya itu ada prinsip pedagogis. Dalam prinsip ini berdasarkan kompetensi. Yang selanjutnya ada prinsip akuntabilitas. Prinsip ini yaitu lembaga pendidikan itu sendiri kepada masyarakat, pemakaian tenaga lulusan dan kelompok profesional. Ciri-ciri penilaian. Penilaian yang pertama ada penilaian pendidikan, yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung. Contohnya, mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan siswa, menyelesaikan soal-soal. Dan selanjutnya adalah penilaian pendidikan, yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Hasil ini yaitu dilakukan secara penelitian kepada siswa yang hasilnya itu secara berkelompok. Yang ketiga itu ada penilaian pendidikan, yaitu bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Selanjutnya yaitu ada penilaian pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang kelima ada penilaian pendidikan adalah bahwa dalam penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan-kesalahan. Selanjutnya ada syarat-syarat penilaian. Yang pertama, sahih atau valid. Ini yaitu penilaian dikatakan valid apabila pengukuran apa yang sebenarnya diukur. Apabila yang diukur adalah sikap, tetapi penilaian mengukur pengetahuan, maka penilaian disebut tidak valid. Yang selanjutnya yaitu terandalkan. Penilaian dikatakan terandalkan jika alat penilaian yang sama dilakukan terhadap kelompok siswa yang sama. Selanjutnya ada objektif. Objektif ini yaitu penilaian dikatakan objektif jika tidak mendapatkan pengaruh subjektif dan pihak lainnya. Yang keempat ada keseimbangan. Keseimbangan ini meliputi keseimbangan bahan, keseimbangan kesukaraan, dan keseimbangan tujuan. Yang dimaksud itu ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang selanjutnya ada membedakan. Ini yang dimaksudnya yaitu suatu penilaian harus dapat membedakan presentasi individual di antara kelompok siswa, harus dapat membedakan siswa yang sangat berhasil, cukup berhasil, atau gagal, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu ada norma. Norma yaitu penilaian yang baik, hasilnya harus mudah ditafsirkan. Hal ini menyangkut tentang adanya ukuran atau norma tertentu untuk menafsirkan hasil penilaian dari setiap siswa. Selanjutnya itu ada fahir. Fahir ini mempersoalkan dengan wajar, tidak bersifat jebakan dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. Di samping itu terdapat keadilan untuk setiap siswa yang dievaluasi. Yang selanjutnya itu ada praktis. Praktis ini dapat dikatakan dari segi pembiayaan maupun dari segi pelaksanaannya penilaian harus efisien dan mudah dilaksanakan.
Perkenalkan, nama saya Anissa Sugira Oktaviana dengan NIM 56. Izin bertanya kepada Mbak Laras, apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan dalam merancang instrumen penilaian yang efektif? Lalu bagaimana penilaian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengajaran yang lebih efektif dan spesifik bagi siswa? Terima kasih. Nama saya Anandia Nur Siva dengan NIM akhir 44. Izin bertanya kepada Mbak Laras, bagaimana penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan suatu program pada pembelajaran? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Tadi kan pertanyaannya yaitu apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan dalam merancang instrumen penilaian yang efektif. Lalu bagaimana penilaian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengajar yang lebih efektif dan spesifik bagi siswa. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam merancang instrumen penilaian yang efektif antara lain yaitu dengan validitas, yaitu instrumen harus mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Selanjutnya adalah dengan cara realitas, instrumen harus memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali. Selanjutnya itu ada objektivitas, penilaian harus bebas dari bias dan subjektivitas, kejelasan, kesetaraan, instrumen harus dapat digunakan untuk semua siswa dapat mengidentifikasi kebutuhan pengajar yang lebih efektif dengan menganalisis hasil yang menunjukkan area di mana siswa kesulitan. Dari hasil penilaian itu pengajar dapat menyesuaikan materi, metode, dan strategi pengajar untuk mengatasi kelemahan serta memberikan perhatian lebih pada area yang memerlukan pemahaman lebih mendalam. Mungkin seperti itu. Selanjutnya itu pertanyaan kedua dari Mbak Siva, bagaimana penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan suatu program pembelajaran? Menurut saya yaitu penilaian berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan suatu program pembelajaran dengan cara menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Melalui penilaian, kita dapat mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi, efektivitas, metode pembelajaran yang digunakan, serta pencapaian kompetensi yang diinginkan. Hasil penilaian ini memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan proses pembelajaran, baik untuk pengajar maupun peserta didik, serta menunjukkan dampak program terhadap perkembangan peserta didik.